Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Amelia, nomor induk mahasiswa 8566310091. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka. Hari ini tanggal 1 Desember 2025, saya sedang melakukan observasi pembelajaran di kelas 1 SD, SDN Negeri 1 Banyubiru. Observasi ini bertujuan untuk melihat dan memahami kondisi anak yang rentan sakit serta dampaknya terhadap proses pembelajaran di sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi di kelas dan melaksanakan wawancara dengan wali kelas terkait kondisi anak yang sering sakit dan pengaruhnya terhadap pembelajaran. Saat ini, siswa sedang mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Meila hadir dan mengikuti kegiatan dengan cukup baik meskipun tampak kurang aktif dibandingkan teman-temannya. Terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya ya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kondisi salah satu siswa di kelas ini. Bagaimana Ibu melihat kondisi kesehatan anak ini selama ini, Bu? Kalau anak ini, si Maila ini Mbak, dia itu sering sakit. Ya walaupun sakitnya dikira yang nggak serius seperti pilek, demam, kayak gitu. Cuman dia tuh sering di bulan-bulan ini. Lalu seberapa sering anak ini izin atau tidak masuk sekolah karena sakit, Bu? Dia itu Mbak, biasanya kalau izin itu lebih dari 3 hari. Malah untuk bulan ini aja dia dari 1 minggu itu sama sekali full nggak masuk sekolah. Dengan alasan demam, panas, ataupun dengan lemas badannya. Biasanya sakit apa yang sering dialami anak ini? Yang dialami itu pilek, panas, kayak gitu aja sih Mbak. Nggak ada yang dikeluhkan yang lain. Dengan alasan dia tuh katanya banyak makan ciki-ciki, jadi nggak kuat, maka namanya tubuhnya. Menurut Ibu, bagaimana pengaruh kondisi kesehatan anak ini terhadap konsentrasi dan partisipasinya saat belajar? Kalau menurut saya sih Mbak, dia yang terganggu untuk belajar karena kan sering nggak masuk, jadi otomatis dia kan susah untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru di sekolah. Ya. Lalu, apakah sering absen membuat anak ini tertinggal dalam materi pelajaran, Bu? Iya Mbak, pasti karena dia sering izin. Harusnya dia bisa mengikuti pelajaran karena dia izin sakit, jadi kan tertinggal, nggak bisa mengikuti sebenarnya. Bagaimana kemampuan akademik anak ini, Bu, dibandingkan siswa-siswa di kelas ini? Jauh sih Mbak, anak ini Mbak, karena mungkin dari faktor yang itu tadi ya, dengan fisiknya yang nggak kuat tadi atau sering izin karena sakit-sakitan, jadi dia kalau dibandingkan dengan temennya itu ya kesenjangan. Lalu bagaimana kondisi emosional anak ini di kelas? Apakah ia cukup percaya diri atau aktif atau kayak gimana gitu, Bu? Kalau percaya diri sih boleh. Kalau aktifnya kurang, dia anaknya pendiam gitu Mbak. Jadi aktifnya kurang ya? Ya, kurang aktif, pendiam. Apa yang biasanya Ibu lakukan ketika anak ini hadir dalam keadaan kurang sehat kayak gitu? Biasanya saya memberi motivasi atau mengingatkan orang tuanya, Mbak, jangan jajan sembarangan. Karena kan tahu kalau kondisinya itu nggak bisa makan sembarangan kan, jadi nggak boleh jajan seperti ciki-cikian, itu harus dikurangi. Itu yang saya kasih ke orang tuanya. Oke. Apakah Ibu memberi penyesuaian dalam pembelajarannya seperti pengulangan materi misalnya? Ya, kalau masalah itu saya dengan waktu luang, misalnya di jam-jam yang terakhir kawannya pulang, saya menahan anak itu dulu untuk ngasih materi yang telah diberikan waktu saat dia nggak sekolah. Saya kasih tambahan tugas, misalnya dikerjakan di rumah untuk nambah nilai si anak ini tadi. Oke. Apa harapan Ibu terhadap anak ini untuk kedepannya, Bu? Harapan saya ya semoga dia cepat sehat, tumbuh seperti anak-anak yang lain, bisa belajar seperti biasa, terus nggak sakit-sakitan lagi, dan yang terutama dia harus bisa menjaga kesehatannya, Mbak. Oke.
Terima kasih banyak ya Bu atas informasi dan waktunya. Semoga hasil observasi ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya sebagai calon pendidik ya Bu ya. Iya Mbak, saya juga mohon maaf bila nanti jawaban saya ini ada yang salah atau kurang tepat dalam pertanyaan yang Mbak berikan. Demikian kegiatan observasi dan wawancara yang saya lakukan di SD Negeri 1 Banyu Biru. Semoga hasil ini dapat menjadi pengalaman berharga dalam memahami peserta didik yang memiliki kondisi kesehatan berbeda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.